apa? Bu sama saja Bu itu. Oke, sama saja gitu ya. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, alhamdulillah pagi. Wah, semangat sekali ya pada pagi hari ini pakai baju pramuka. Oke, pagi hari ini kita awali dengan membaca doa agar kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Semoga nanti kalian juga dapat memahami materi dengan baik dan tidak ada kendala suatu apapun. Gitu nggih, kita buka dulu. Monggo Mbak Ketua Kelas, Mbak Destiara, bisa dipimpin untuk berdoa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Mbak Destiara sudah memimpin berdoa. Baik, selanjutnya Ibu absen dulu nggih. Kira-kira ada yang izin tidak ya? Kok ini baru beberapa anak, nanti kita coba lihat ya. Jangan lupa nanti juga absen di di Google Form yang Ibu kirim di grup ya. Mbak Adelia? Fitri hadir siap mengikuti pembelajaran, Bu. Oke. Mbak Destiara? Hadir, Bu. Saya siap mengikuti pelajaran. Mbak Giska? Hadir, Bu. Giska siap mengikuti pelajaran. Baik. Sebelum masuk ke materi Ibu, Ibu akan mencoba menggali lagi atau merefleksi lagi minggu kemarin kita belajar apa. Oke. Minggu kemarin, materi yang kita pelajari adalah, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu Oktavia, izin menjawab. Materi minggu kemarin tentang cara bayi berkomunikasi. Oh, cara bayi berkomunikasi. Oke. Ada berapa cara bayi berkomunikasi ya? Pakai nangis Bu. Oh, pakai nangis. Ya, bener ya, bayi itu cara komunikasinya pakai nangis. Untuk hari ini, kemarin Ibu di penutupan sudah menyampaikan kalau kita akan belajar komunikasi lagi, tetapi pada tingkat yang selanjutnya. Kalau lihat kemarin bayi ya masih digendong, masih dalam kandungan juga. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita berbicara pada anak-anak yang sudah balita, atau kita akan belajar bersama nanti gimana sih caranya ngomong sama anak-anak, apakah nadanya sama dengan bayi ya. Baik, Ibu akan coba untuk share screen ya. Nanti Ibu akan jelaskan materi pada pagi hari ini. Apakah sudah tampak share screen Ibu? Bu. Belum? Sudah ya? Oke. Komunikasi pada anak usia prasekolah dan sekolah. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Gimana? Nanti pada kesempatan ini kamu semuanya, anak-anakku semuanya harus bisa memahami bagaimana kita berbicara pada anak-anak usia prasekolah. Nah, materi yang akan kita bahas pagi hari ini nanti kita akan membahas pengertian dulu, seperti itu. Kemudian nanti kita akan mengerti ciri-cirinya. Kemudian kita akan melihat video juga bagaimana contoh-contoh berkomunikasi pada anak-anak itu merupakan individu yang unik, bukan miniatur orang dewasa. Oke ya. Nah, di sini Ibu punya gambar. Jadi gambar ini ya, ada kasus nih. Kasusnya nih adalah gambar. Gambar di sini ada orang tua dengan anak laki-laki ya. Ini laki-laki ya, walaupun agak panjang rambutnya. Inilah laki-laki. Apa yang bisa kalian analisa dari gambar ini? Saya Apa Bu yang bisa? Haira. Oke, Haira. Ya Bu. Gambar 1 itu menggambarkan seorang ibu yang mengajak berkomunikasi dengan lemah lembut dan perhatian kepada anaknya, dan anaknya menanggapi ibunya dengan baik. Oke. Siapa yang bisa menganalisa kalau yang ini gimana ya? Giska izin menjawab, Bu. Menurut saya, ibunya itu memarahi anaknya dengan sikap yang acuh dan kasar. Oke, sip, tadi bener ya. Di sini ada seorang anak SD kelas 2 nih, anak SD, berarti usia sekolah ya. Nah, kalian ini adalah posisinya seorang asisten perawat. Apa yang harus kamu lakukan? Siapa yang bisa membantu ibunya ini? Natasha, Bu, mau menjawab. Mungkin bisa dengan metode bermain sambil belajar. Oke, mengajak bermain sambil belajar gitu ya Mbak Natasha ya.
anaknya dilihatin gadgetnya juga, video, tapi yang belajar membaca dan menulis. Nah, nanti ibunya di sampingnya. Seperti itu ya Mbak Natasha kalau ibu menangkap. Nah, untuk teorinya sendiri, ketika kita berkomunikasi pada anak usia sekolah, ini tentu akan lebih efektif dan menjadi aktif pada saat bermain dan belajar ya. Kita harus menjelaskan apa yang akan kita lakukan dan kerjakan bersamanya. Jadi kalau sama anak-anak jangan bohong. Contoh nih, kita mau menyuntik ya kan, ini mau baru vaksin nih ya, musimnya vaksin. Nah, kita mau ke dokter, jangan bilang kita mau ke rumah makan. Nah, nggak boleh. Nah, kemudian kalau usia sekolah, prasekolah dan sekolah ini beda tipis ya, mungkin hanya umurnya saja. Bahkan sekarang anak-anak usia 3 tahun udah sekolah ya, di PAUD, di penitipan itu sudah disekolahkan, sudah dilatih untuk belajar baca, mengenal warna lebih jauh lagi, seperti itu. Jadi kalau gambaran zaman sekarang, prasekolah ini dan usia sekolah ini ya beda tipis kayak gitu. Kata kunci yang harus kita kerjakan di sini adalah tetap menggunakan kata sederhana, jujur, dan lebih sabar. Kok nggak boleh di seluruh badan, kok. Ketika kita sudah mulai belajar komunikasi pada keperawatan, ya, maka prinsip dari 4 tahap ini harus dikerjakan semuanya. Yang pertama, tahap prainteraksi. Ya, tahap prainteraksi itu adalah sebelum kita bertemu dengan klien kita, sebelum kita bertemu dengan anak-anak. Kemudian tahap orientasi. Tahap orientasi ini adalah tahap kita berinteraksi dengan pasien kita. Kemudian tahap kerja. Nah, tahap kerja itu ketika ibu sama seperti ini menyampaikan materinya, mengajarkan apapun itu, nah itu namanya tahap kerja. Tahap terminasi adalah tahap akhir, tahap kita mengakhiri pekerjaan kita dan mengevaluasi kinerja kita, apakah sudah benar ataukah masih ada yang salah. Nah, slide berikutnya adalah mengapa kita harus melakukan komunikasi pada anak prasekolah. Di sini anak-anak prasekolah dan sekolah itu mempunyai tugas perkembangan masing-masing yang kita harus capai. Kita bantu mereka untuk mencapai. Ya, di sini adalah mampu membedakan antara benar dan salah. Caranya kita ngasih tahu adik kecil kayak gitu, kalau buang sampahnya sembarangan, gimana sih komunikasinya? Permisi adik, seharusnya membuang sampah di tempat sampah, karena kalau membuang sampah tidak pada tempatnya, nanti akan mencemari lingkungan tersebut. Dek, kalau membuang sampah itu jangan sembarangan, masukkan ke tempat sampah. Bu, sama saja itu. Oke, sama saja gitu ya. Iya benar ya. Terima kasih Mbak Khaira, berani menjawab tuh bagus sekali loh. Kemudian di sini sama ya, untuk anak sekolah juga sama, mengembangkan kemampuan memaknai bahasa, ucapan ya, kemudian perbendaharaan katanya mulai ditambah lagi. Ya, oke, untuk penyegaran, Bu Elis mau memperlihatkan video, silahkan dicermati dulu. Mungkin sambil ini ya. Nah, di sini adalah komunikasi, keterampilan komunikasi. Yang pertama adalah listening, kemudian berbicara. Ya, ini adalah 2 hal yang harus dilakukan. Kita harus mendengarkan, kita harus berbicara dengan baik dan benar. Ya, oke, sambil kita memahami lagi, kita buka untuk LKPD kalian. Ya, di dalam LKPD itu di situ Ibu sudah memberikan tugas ya, Nak ya. Ya, tugasnya sudah dikerjakan. Tadi malam Ibu sudah melihat kalian sudah membuat grup ya. Ya, nanti selama 1 jam ke depan Ibu akan memberikan kesempatan kalian untuk menyempurnakan tugas kalian. Ya, monggo silakan diskusi sesuai dengan kelompoknya ya. Peserta didik membuat percakapan sesuai dengan teknik komunikasi ya. Ada anak komunikasi gosok gigi, cuci tangan, dan merapikan tempat tidur. Masih ada yang susah untuk ditambah-tambahkan ya di sini. Ini sudah ada yang membuat videonya, tinggal dimasukkan ya untuk kelompoknya yang cuci tangan. Ya, untuk yang merapikan tempat tidur, tinggal nulis anggota kelompoknya ya di PowerPoint ya. Yang gosok gigi juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang berkomunikasi kepada anak untuk mengajarkan cara menggosok gigi. Nama anggota saya Natasha, Destiara, Octavia, Alivia, dan Nadine. Kasus kami adalah seorang anak yang berumur 6 tahun belum bisa menggosok gigi dengan benar. Jadi, bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita sebagai perawat mengajarkan anak tersebut untuk sikat gigi dengan baik dan benar. Kata kunci: 1. Pengertian. Gigi merupakan struktur utama untuk
mulut untuk mengunyah makanan lalu menggiling makanan yang akan dicerna. 2. Pengertian gosok gigi. Gosok gigi adalah aktivitas membersihkan gigi menggunakan pasta gigi sebagai pembersih dan sikat gigi adalah alatnya. 3. Manfaat gosok gigi. Pertama, membersihkan mulut dari sisa-sisa makanan. 2. Mencegah gigi berlubang. 3. Pagi. Selamat pagi, kakak. Pinter banget. Benar nggak nih dengan adik Sofa? Benar. Ini coba kalau benar kakak lihat dulu benarnya. Benar ternyata. Usianya berapa? 6 tahun. 6 tahun? Pinter nih, jadi harusnya udah besar ya. Kemarin aku lomba. Lomba apa? Lomba main kerupuk. Oh, main kerupuk. Juara berapa? 3. Wih, pinter banget dong. Jadi, adik Salva ini mau kakak panggil Salva atau adik? Adik. Adik aja? Sip, oke. Kakak bakal manggilnya adik sekarang. Baik. Kalau dari Ibu, tadi Ibu melihat sudah sangat bagus sekali ya komunikasinya, sudah sudah sesuai dengan tahapannya, ada tahap prainteraksi, ada orientasi, ada tahap kerja. Oke, di sini sudah bagus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Pagi. saya akan presentasi kelompok 3 merapikan tempat tidur dengan anggota Rizka G. Pamungkas absen 6, Novariska Zahra Putri absen 10, Novi Amalia Zahra absen 11, Isa Asma Nabila absen 14, dan Yesyen Nanlesi absen 15. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada salah dan kurangnya mohon maaf untuk audio dan mungkin kualitas dari videonya. Sip, tepuk tangan untuk temanmu kelompok 3. Semua. Tadi kita sudah belajar apa? Mbak Khaira. Tentang berkomunikasi sama anak balita yang berusia 5 tahun ke atas. Oke, terus apa lagi? Octavia Eka. Cara berkomunikasi pada anak prasekolah dan sekolah. Ya, caranya gimana? Itu harus kontak mata. Terus berbicara lembut, Mm-mm. tangan anak. Mm-mm. Gitu. Oke. Selanjutnya, Shirley apa Natasha? Silahkan menjawab. Tadi tugas perkembangan yang harus dicapai apa aja? Cara berkomunikasinya harus seperti apa kalau sama anak prasekolah, terus kontak matanya, gesturnya harus bagaimana, Bu? Oke anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai belajarnya. Kalian sudah merefleksikan dengan baik dan sudah saya simpulkan juga tadi bahwasanya kita sudah mempelajari banyak hal. Okay. Untuk minggu depan kontrak waktu kita, ya insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu depan di mata pelajaran komunikasi juga, tapi dengan komunikasi pada remaja. Ibu akan meng-share materi dan LKPD-nya itu ada di hari Senin besok ya, Ibu akan share sehingga kalian sudah bisa mempelajari dari awal. Di situ ada tugas proyek juga, yang mana nanti kalian harus membuat percakapan juga dan itu tugasnya mandiri ya nak ya. Baik Mbak Destiara, bisa dipimpin doa untuk penutup. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bisa berguna nantinya. Amin. Baik. Cukup. Baik, terima kasih Mbak Destiara. Ibu akhiri pertemuan kita pada pagi dan siang hari ini ya. Tidak ada ilmu yang sia-sia, tapi kita harus bijak untuk tidak menyia-nyiakan ilmu yang kita terima. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.